Hai Hunters! Gimana kabarnya? Masih di rumah aja kan? Jadi di video kali ini kita akan jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman tanyain kemarin di IG-nya Scooters. Nah, oh ya sebelumnya kenalan dulu. Aku Neng Fajri Inayah dan di samping aku ada Kak Iko. Halo semuanya. Oke, kalau gitu langsung aja kita jawab-jawabin pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama nih, ada pertanyaan dari Imam_Adli 17. Kalau nggak punya sertifikat juara, masih mungkin nggak beasiswa S1 ke luar negeri? Gimana tuh? Oke, jadi nggak punya sertifikat juara atau kayak award lah, penghargaan segala macam, itu nggak sampai membuat jadi tidak bisa gitu. Ya, ini konteksnya untuk S1, S2 maupun S3 ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kalau punya award, wah juara lomba something, mungkin olimpiade, atau untuk konteks yang S2 tuh punya apa ya namanya ya, juara-juara lomba di S1 ya, apa sih, antar kampus segala macam gitu-gitu, itu memang akan menambah penilaian, profil kamu makin bagus. Tapi kalau nggak punya, juga nggak sampai kayak, oh berarti aku nggak mungkin nih orang kayak aku dapat beasiswa. Itu nggak sama sekali, biasa aja ya. Jadi tetap optimistik aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang katakanlah yang dengar ini ya, lagi semester 1 kuliah atau masih SMA kelas 10 gitu, saya saranin banget punyalah yang namanya prestasi akademik terutama gitu. Itu ngebantu banget sih. Jadi gitu ya cara berpikirnya, jangan kebolak-balik. Kalau yang kalau udah terlanjur nggak bisa diperbaiki, oh enggak kok bisa kok kita, maksudnya kalau di Scooters tuh kita bisa kayak tahu oh beasiswa yang mana atau negara mana sih yang kira-kira relatif lebih mudah buat ditembus tanpa ada prestasi kayak begitu-begituan gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang masih ada kesempatan untuk memperbagus profil, oh tentunya diperbagus sebagus-bagusnya. Mungkin gitu Kak Neng, kurang lebih ya. Oke, jadi bukan jadi poin utama sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada sertifikat juara juga nggak kenapa-napa gitu. Nanti disesuaikan sama background dan profilnya. Ya, mungkin teman-teman perlu ngebedain yang namanya eligibility sama requirement. Eligibility itu kalau teman-teman nggak eligible, nggak bisa daftar. Apa sih eligibility itu? Ya punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah nggak bisa daftar. Ada yang eligibility-nya IPK-nya di atas 3 misalnya, itu eligibility gitu ya. Artinya orang yang at least IPK di atas 3, maaf ya, nggak punya prestasi apapun, pokoknya kosong, daftar tuh mungkin-mungkin aja dan lolos mungkin-mungkin aja gitu sih. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua, semoga menjawab ya. Untuk tadi siapa? Aku lupa, Imam. Yang kedua, Raisa Kirana. Gimana sih cara siapin esai, CV, recommendation letter? Mohon detail ya Kak, apalagi untuk recommendation letter tuh. Iya, galak banget ya. Mohon detail ya Kak. Iya, mohon detail ya. Semangat banget nih kayaknya nih Raisa ya. Saya nggak tahu konteksnya SMA atau S1, tapi semua saya rasa sama ya teman-teman. Secara general. Jadi oke. Ya sebenarnya ada kelas khusus ya. Saya dulu tuh pernah bikin workshop khusus untuk ngebahas dokumen-dokumen tadi gitu. Bikin CV, motivation letter, recommendation letter, itu saya pernah bikin workshop tuh start jam 8 pagi, selesai jam 5 sore. Wow. Sampai kayak gitu ya, karena kalau diminta detail. Jadi ini nggak mungkin, ini pertanyaan inilah flash Q&A gitu ya. Jadi paling yang bisa saya bantu jawab misalnya gini. Item-item kesalahan utama di CV misalnya, satu misalnya terlalu panjang. Jangan panjang-panjang CV itu. Sebenarnya kalau di teori di bimbingannya Scooters, kita tuh suka bilang CV itu maksimal 2 halaman. Lebih dari itu tuh nggak menunjukkan teman-teman jadi lebih hebat, malah menampilkan ya teman-teman jadi nggak punya kemampuan untuk menceritakan tentang dirinya secara ringkas misalnya gitu. Kesalahan yang sering terjadi itu juga di bahasa Inggris, baik di CV, essay, motivation, recommendation letter, sama semua. Jadi kalau memang kemampuan bahasa Inggrisnya belum bagus-bagus banget ya memang perlu ada proofreader yang bantu ngecekin. Ya get familiar dengan yang namanya Google Translate, Grammarly segala macam, itu bakal ngebantu banget. Saya suka sedih untuk suatu aplikasi yang seserius ini, kok bisa ya teman-teman bisa melakukan kesalahan di grammar yang sangat sederhana gitu.
nggak usah yang rumit-rumit gitu, karena kesalahannya itu misalnya contoh ya, ini contoh yang bukan gimana banget. Misalnya katakanlah kalau kesalahannya ada vocab yang salah tulis, salah yang rumit itu nggak apa-apa lah. Tapi ini kesalahannya kayak gini misalnya, I eating misalnya. Enggak, maksudnya kita kan dari SD belajar ya namanya bahasa Inggris present continuous tense misalnya, kan semua tahu. Kok bisa nulis I eating, I currently studying? Itu kan parah banget teman-teman. Itu beberapa misalnya yang perlu di note ya. Hati-hati proofread dengan baik. Terus ya kalau motivation letter atau essay ya, misalnya kesalahan yang sering muncul itu adalah teman-teman ketika berargumen nggak bawa data. Kalau recommendation letter tadi kan khususnya minta recommendation letter ya, Raisa ya. Kalau saya boleh bilang ini, recommendation letter memang most of the time lebih dari 50% kemungkinannya kita yang ngedraft sendiri jadinya gitu ya. Kita kasih ke dosen atau guru yang mereka tanda tangan. Kalau tips dari saya sih, coba tempatkan diri kita sebagai penulis rekomendasi. Ceritakan sesuatu yang sifatnya personal gitu loh teman-teman. Jadi kayak saya pernah berinteraksi dengan si student ini dalam kerangka apa. Pada saat itu dia menunjukkan performa yang begini begitu secara spesifik misalnya kayak gitu. Itu sih kurang lebih ya. Kita bisa discuss lebih lanjut lah di sesi lain gitu mungkin. Itu Kak. Oke. Ngomong-ngomong ngejawab sih ya. Semoga ngejawab. Nggak mungkin juga lah kadang saya ini ya. Pertanyaan yang harus kalau mau tadi dibilang yang detil ya Kak. Itu lama banget, nanti itu bisa konsultasi lebih lanjut lagi. Iya. Nah, untuk selanjutnya buat pertanyaan dari stud.whitley. Halo Min, pakai tanda seru. Kebetulan aku punya impian untuk lanjut studi ke Korea. Nah, dengar-dengar untuk memilih uni di Korea disarankan untuk memilih research yang telah dilakukan oleh uni yang bersangkutan. Jadi tidak hanya melihat kampus A bagus nih karena top 1 di Korea. Apakah itu benar? Jika iya, bagaimana cara untuk mencari research tersebut? Apakah melalui ResearchGate atau web lain? Terima kasih banyak. Oke Kak, jadi gini, ini konteksnya untuk yang mau S2 atau S3 ya, biar clear. Takutnya kadang-kadang ada juga anak SMA nanya kayak gini kayak, Kak berarti aku harus cari profesor dong? Enggak, ini buat S2 dan S3. Jadi gini guys, yang mungkin di sesi lain ya, ada namanya kita ngejelasin bedanya master by coursework, master by research, atau doktoral. Doktoral course juga ya mostly sebenarnya research based ya. Nah sekarang gini, Korea itu negara yang kuliah S2-nya, apalagi S3-nya ya, itu benar-benar masternya itu rata-rata by research. Agak jarang yang by coursework gitu loh. Nah, kalau kita mau ngambil master by research, menurut saya yang lebih penting itu sekali lagi bukan brand kampusnya itu sendiri gitu ya. Ya di Korea ada KAIS, ada apalagi sih kampus-kampus topnya Kak? Korea tuh. Ih nggak gaul kan nih. Aku tahunya opa-opa Korea. Ini mah penggemar drakor nih. Iya. Kalau saya pengamat university di Korea. ya FYI aja kalau kita ngomongin kampus top Korea ya KAIS, Seoul National University, Yonsei, ya kan kampus-kampus top ya. Tapi kalau teman-teman masuk kampus top itu, tapi ternyata di situ nggak ada profesor yang bidang risetnya tuh nyambung, yang memang cocok untuk aspirasinya teman-teman, ya buat apa? Atau ini mungkin juga loh, ada bidang apa yang ternyata profesornya tuh lebih bagus di kampus yang mungkin rankingnya lebih di bawah, so-called gitu ya. Mungkin ya maaf ya di Korea tuh ada kampus yang mungkin rankingnya nggak top banget di let's say di Ulsan, Yongnam segala macam, tapi mereka tuh ada profesor yang memang pakarnya tentang itu tuh di situ gitu, lebih jago daripada yang profesor di KAIS bahkan jangan-jangan gitu ya. Saya sih kalau jadi teman-teman saya akan lebih prefer ke kampus yang nomor 2 tadi gitu ya. Jadi ngelihat profesornya, ngelihat profesornya, benar. Jadi utamakan siapa yang membimbing kita pada saat kita melakukan riset gitu. Sekarang cara nyarinya gimana? ResearchGate bagus, academia.net bagus. Tapi kalau kami di tim Scholars biasanya pakai Google Scholar aja udah cukup nyaman sih, gitu. Mungkin gitu, kurang lebih. Oke, kalau gitu. Udah, itu semoga terjawab. Yang ke pertanyaan selanjutnya dari Fatmawati 8960. Halo Kak, bahas tentang beasiswa ke univ top dunia dong, kayak Oxford, Cambridge, Harvard, dan lain-lain. Wih, Fatma. Apa? Nggak tahu nih ya. Penerus Maudy Ayunda mungkin. Wih, gokil. Ini virus Maudy Ayunda kayaknya. Iya.
Saya nggak tahu deh SMA atau apa konteksnya gitu ya, segala macam teman-teman ya. Pertama gini, kenapa penting tadi apakah SMA atau S1 ke S2 gitu ya? Kalau saya boleh bilang, kalau mau S1-nya ke negara tadi dan kampus tadi, saya harus bilang emang itu tingkat kesulitannya gila-gilaan, ya. Jadi kayak mau dia aja levelnya dia harus pertama international school SMA-nya. Sehingga mereka terlatih betul untuk belajar kurikulum A-level. Kemudian kan A-level tuh ada ujiannya sendiri gitu ya. Beda lah. Jadi teman-teman yang kurikulum SMA-nya internasional di international school gitu, ujiannya tuh bukan UAN apa segala macam kayak yang di SMA nasional ya. Nah, itu ujian A-levelnya itu untuk masuk ke Oxford, Cambridge misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu harus matematikanya beberapa subjek-subjeknya itu harus A semua gitu loh. A semua segala macam. Itu pun tidak menjamin untuk bisa keterima di Oxford atau Cambridge. Karena ada anak yang nilainya A straight A semua gitu ya, tapi ternyata prestasinya kalah sama yang kayak mungkin dia juara lomba esai lah, apalah segala macam. Kalau nggak segitu menurut saya bakal berat teman-teman untuk bisa keterima di kampus top seperti itu. Harvard, MIT gitu, ya to be honest, pengalaman kami anak-anak Indonesia, international student bisa lolos ke kampus kayak gitu tuh kalau nggak juara olimpiade internasional, bener-bener juara umum kampus SMA top di Indonesia gitu ya, itu rasanya bakal berat banget sih untuk bisa lolos. Jadi itu SMA. Kalau S2, S3 gimana Kak? Nggak sesulit S1, tapi tetap aja susah kalau menurut saya sih. Ya. Saya bukan mau nakut-nakutin, being realistic itu bagus, tapi teman-teman juga harus mengukur diri gitu ya. Oh, saya di kelas prestasinya standar, yang SMA misalnya, saya rata-rata mata pelajaran saya nilainya 80, 85, nggak pernah juara lomba di kelas, rankingnya cuma 3 besar, top 5, top 10 gitu ya. Menurut saya lupain sih, untuk bisa ke sana berat banget gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang S1-nya IPK-nya 3 pas, 3,2, nggak punya prestasi lain, biasa-biasa aja, menurut saya bakal berat banget sih untuk bisa ke kampus top tadi. Kecuali didukung dengan riwayat pekerjaan yang emang wow, menarik banget. Misalnya, contoh, kerja di consulting yang besar, atau PNS dengan jabatan yang cukup tinggi dan berpengaruh, mungkin di perusahaan oil and gas yang gede banget segala macam dan karirnya tuh termasuk cepat, dalam 5 tahun sudah jadi middle manager kayak gitu-gitu, itu mungkin masih bisa di backup gitu. Nah, kalau ditanya beasiswa agak lebih teknis ya. Beasiswa di kampusnya itu, tapi itu juga sekali lagi diterima aja susah, apalagi dapat beasiswa dari sananya itu berat banget. Tapi kalau S2 dan S3 pilihannya lebih banyak. Ada LPDP, kalau mau Cambridge, Oxford ada Chevening misalnya. Terus kalau mau ke Amerika ada Fulbright gitu ya. Lebih banyak pilihan sih kalau buat S2, S3. Gitu deh, agak panjang ya. Saya takut aja orang ini ya. Bermimpi boleh, saya senang banget kalau ada anak Indonesia ngejar sampai ke kampus-kampus top, itu bagus. Yang menurut saya lolos threshold tadi ya, ayo perjuangin sampai ke kampus-kampus top itu, go, mantap gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin memang middle class segala macam, be realistic aja. Nggak dapat ke kampus top kayak gitu juga hidup kita bakal berubah kok sebenarnya dengan kuliah ke luar negeri. Banyak pilihan lain gitu ya. Iya, betul banget. Melanjutkan. Oke, gitu ya Fatma, semoga menjawab dan semangat kalau misalnya kamu pengen ke Oxford dan lain-lain. Mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari mu_ways. Kak, kira-kira menurut kakak apa sih yang bisa membuat kita bertahan untuk memperjuangkan beasiswa? Tuh, ditanyain konsisten untuk memperjuangkan beasiswa nih. Ini pengalaman pribadi saya dan teman-teman yang lain lah gitu ya. Termasuk students kita di Scholars, walaupun ya to be honest, kadang-kadang ini juga lucu nih Kak. Ya ada orang mau daftar bimbingan di Scholars terus kayak, Kak, kalau aku daftar ke Scholars terus nggak lolos gimana? Ya, kita kan nggak megang ini teman-teman ya. Kalau kita bisa ngeprint sendiri admission letter, kayak kita punya kerja sama Harvard, terus kayak Harvard lolosin dong, pengen juga ya kayak gitu. Pengen kekuatan orang dalam. Tapi kan nggak mungkin ya, jadi ya kita nih kan kayak bimbingan lah. Kalau buat teman-teman SMA kayak bimbel lah. Kita cuma bantu teman-teman untuk
tadinya tidak terstruktur jadi lebih terstruktur. Jadi dokumen-dokumennya lebih siap lagi. Dokumen-dokumennya lebih siap, informasi yang nggak tahu jadi tahu dan seterusnya. Oke, balik lagi. I mean gini, even student scholars yang udah kita bimbing aja ada yang down gara-gara ketika kita bantu daftar 3 kali ditolak. Dia langsung kayak, "Kak, ternyata sesulit ini ya daftar ya," gitu ya. Nah, ada nggak 1-2 orang kayak gitu. Walaupun akhirnya kita semangatin, ternyata dia dapat ke yang ke-6 dan ke-7 gitu loh. Ya, jadi ya ini kata-kata motivator klasik sih ya. Cuma ya, ya jangankan kamu mungkin hari ini kamu kan dalam kondisi belum daftar ya, saya nggak tahu ya. Yang belum daftar udah stres, pusing juga. Karena nanti pada saat kamu daftar ditolak, bakal lebih down lagi, confirm tuh. Ya emang yang bikin kita bertahan tuh menurut saya ya, pertama kalau kita jatuh ya kita bangun lagi, berjuang lagi semua segala macam. Kuncinya cuma satu menurut saya itu dimotivasi. Jadi kalau saya dulu ya tips dari saya nih, memang kita harus sering-sering lihat kampus tujuan kita, googling, lihat di Google Map gitu. Pengen buat gue sono. Coba di print gitu kan, print, tempel di dinding kamar. gitu ya, di meja belajarnya gitu segala macam gitu. I think everyone is doing that, but nggak tahu ya. Kalau saya itu cukup buat ngebantu saya kayak capek nih, aduh gila, malas nih nyiapin dokumen nih, tapi kayak begitu ngeliat kayak gambar, gila gue harus ke situ, oke. Bangkit lagi, buka laptop lagi, mulai ngerjain lagi gitu. Nggak ada yang lain sih, jadi ya ayolah. Kalau itu nggak bisa nolong kamu untuk jadi termotivasi, nggak ada lagi sih yang bisa nolong kamu ya. Jadi benar-benar harus dari diri sendiri sih menurut saya. Tapi yang kedua mungkin ya teman belajar itu penting. Saya dulu juga jadi waktu SMA pas ngejar ke NTU Singapura itu buat saya pribadi itu kayak mission impossible gitu. Karena seleksi ketat banget kan gitu ya. Tapi saya terbantu karena ada teman-teman ya, sesekolahan saya dulu yang mau daftar ke NTU itu banyak banget sih. Belasan orang lah, kita walaupun bersaing tuh belajar bareng, suka sharing soal kayak ini cobain deh, gue nemu soal ini nih seru banget, cobain bareng, wah ini gini tuh cara jawabnya, akhirnya jadi semangat. Jadi mungkin itu sih beberapa tips dari saya. Oke, gitu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Divya PTRF. Di Jerman ada beasiswa S1 nggak, Kak? Ya, ini pertanyaan banyak muncul juga, jawabannya nggak ada. Jerman kuliahnya aja udah gratis, minta beasiswa lagi. Iya, Jerman pendidikan tuh gratis ya di sana ya. PTN gratis. Kalau mau teknis banget kita bicara paling ada negara bagian salah dua aja yang sudah menerapkan ada tuition fee, itu pun nggak mahal. Tapi majority masih gratis. S1, S2, S3 untuk PTN ya. Kalau PTS biasanya bayar. Dan udah gratis, beasiswa udah nggak ada lagi lah pada S1 gitu ya. Cuma ini sedikit trivia ya buat teman-teman yang pengen ke Jerman. Yang perlu dikejar dari hari ini tuh bahasa Jerman. Ya jadi teman-teman harus bisa punya kemampuan bahasa Jerman yang cukup lah gitu untuk kuliah di sana, dan itu harus disiapin dari jauh-jauh hari banget. Itu pun setelah diterima berangkat ke Jerman itu ada setahun dulu namanya student collect, yang bahasa sederhananya itu 1 tahun kuliah pre-university atau foundation, belajar matematik, belajar pelajaran SMA gitu ya. Kayak matrikulasi gitu. Kayak matrikulasi, bener juga ya, kayak matrikulasi tapi setahun. Karena ini ya, bitter truth-nya adalah ijazah Indonesia tuh nggak diakui di Jerman. Jadi kayak karena kami nggak mengakui ijazah kamu harus belajar dulu di sini setahun untuk menstandarkan dengan standar pendidikan Jerman. Agak nyebelin sih, tapi faktanya begitu dan belum berubah sampai hari ini. Baru setelah setahun student collect, baru setelah itu teman-teman bisa mendaftar ke kampus di Jerman, gitu. Jadi berarti nggak ada ya beasiswa untuk S1, S2, S3 ke Jerman? Ada S2, S3 ada. S1 nggak ada, S2, S3 ada. Kalau S2 DAAD, kalau S3 tuh ada DAAD juga, atau beasiswa dari universitas tuh banyak kok di Jerman. Jadi biaya kuliahnya gratis tuh kalau S1 di Jerman, tinggal biaya hidup aja yang ditanggung. Oke, gitu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ori Sasinta. Nah, ini unik banget. Nanyain diskonan bimbingan kapan diadakan lagi? Saya
saya CEO, cuman bukan saya juga decision makernya ya. Maksudnya teman-teman biar kebayang kayak apa sih decision making proses di company itu kan nggak yang kayak saya tolong bikin diskon nggak gitu juga. Ada tim business development yang ngukur gitu kan kayak kayaknya ini waktunya kita pasang promo dan seterusnya. Ya saya biasanya dari mereka mengajukan usulan, kalau masuk akal ya saya approve aja gitu kan, tanda tangan oke, boleh naik promo gitu. Jadi itu sedikit cerita ya, jadi takutnya teman-teman ntar bakal ngejar ke saya gitu kan gitu. Kok ikut minta diskon. Waduh, pusing juga tuh ya. Itu pertama kayak gitu. Yang kedua kita ngacak banget sih, jadi nggak bisa kita tentukan gitu ya. Ada bulan yang kita ada diskon, ada bulan yang nggak ada yang lumayan gede angkanya up to sekian juta, ada yang potongannya cuma berapa ratus ribu gitu. Cuma ya saran saya gini, kadang-kadang ya ini juga mungkin menarik ya, beberapa diskon tuh nggak kita mention ke publik, di Instagram atau di web tuh nggak kita munculin. Jadi cara terbaik teman-teman untuk tahu saat ini lagi ada diskon apa enggak, approach aja ke mungkin via DM atau biasanya diarahin gitu ya? Ya, diarahin ke tim konsultan kita. Kadang-kadang si tim konsultan itu mereka juga pegang info-info diskon yang nggak kita tampilin di publik gitu. Itu sih kurang lebih. Pantengin aja IG-nya Scoters. Ya. Langsung tanyain deh nanti. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Just Hibrida. Kak, lulusan SMK bisa study abroad juga nggak ya? Bisa. Jadi ya SMK sederajat lah. SMA, madrasah, sama aja kayak SMK itu gitu sama ya? semua, nggak dibeda-bedain. Oke, bisa ya. Terus selanjutnya dari Hirap Bania. Untuk Master by Research, sistem kuliahnya gimana? Ini hampir sama deh kayaknya kayak tadi. Maksudnya nanti harus mengangkat berapa tema penelitian selama masa studi, minimal berapa kali publikasi, dan lain-lain. Ada contoh unit of study-nya nggak Kak buat gambaran? Mungkin punya Bang Ikono pas zaman kuliah gitu, hehe. Gelar buat Master by Research pasti M.Phil atau M.Res kah? Makasih Kak. Oke. Agak panjang nih ya. Iya. Yang Master by Research itu inilah ya buat teman-teman yang belum familiar tadi ya. Jadi fokus selama 2 tahun master tuh riset gitu kan. Terus berapa topik tergantung banget sih. Saya dulu 1 karena mungkin dianggap sama profesor saya ini aja udah panjang lah selama 2 tahun gitu. Saya dulu mainnya agak biologi material ribet lah gitu. Tapi teman saya ada dulu selama masa 2 tahun tuh megang 2-3 topik gitu, jadi beda-beda. Unit of study-nya kalau secara SKS jumlahnya sama, biasanya 20-an juga nggak ada bedanya. Cuma memang riset tuh komponennya bisa ngambil sampai 10 sampai belasan SKS. Tetap ada komponen coursework, tapi biasanya lebih sedikit gitu. Kalau gelar, saya aja dulu gelarnya MN, jadi beda-beda. Gini ya, teman-teman perlu paham bahwa gelar di setiap negara itu kebijakannya beda semua. Satu pun nggak ada yang sama. Ya, maksudnya ada yang sama, ada ya. Tadi yang disebut M.Res, M.Phil itu UK banget, gitu ya. Tapi kalau Master by Research di Jepang, Korea tuh MN biasanya. Kalau engineering sorry ya. Kalau science ya MSc. Di Singapura tuh Master by Research kalau nggak salah itu MN. Di Kanada itu Master by Research gelar itu Master in Applied Science, MASC. Jadi macam-macam, beda-beda. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari dedik.romahadi. Scoters hanya bimbingan studi ke luar negeri aja atau les bahasa Inggrisnya juga ada kayak grammar, dialog, dan lain-lain? Iya, oke. Jadi di Scoters itu kita nih teman-teman ya, bedanya sama mungkin ya provider untuk kuliah ke luar negeri lainnya, kita tuh lengkap ya. Kita bisa klaim kita lengkap dari A sampai Z. Bimbingan study abroad, bimbingan untuk tadi IELTS ada jelas. IELTS, TOEFL, mau TOEFL IBT, ITP ada semua di kita. Bahkan General English juga ada ya? Mau General English juga kita ada. Jadi kayak yang masih galau, belum yakin ke IELTS, belajar General English dulu juga bisa. Walaupun menurut saya sih langsung masuk aja juga oke sih. Mau SAT, mau GRE, apalagi ya Kak? GMAT, belajar bahasa lain ya kan? Ya misalnya contoh teman-teman kalau mau ke Korea itu salah satu tesnya semacam TOEFL-nya Korea itu namanya TOPIK. Kalau teman-teman mau dapat beasiswa dari kampus di Korea tuh TOPIK level 4, level 5 tuh bisa dapat beasiswa di Korea. Jadi ini salah satu tips dari kita juga ya, kalau nggak mau
rebutan di beasiswa populer GKS gitu ya. baik. Itu teman-teman bisa belajar bahasa Korea topik 4 topik 5, itu bisa dapat beasiswa dari kampus di Korea loh. Ini nggak banyak yang tahu nih. Beasiswa langsung dari kampusnya gitu ya? Iya, dari kampus di Korea. Saya bisa bilang hampir semua kampus di Korea tuh punya skema beasiswa kampus. As long as teman-teman punya kemampuan Punya topik 4 atau 5. Jadi ya tadi lah, semua Scoters punya semua bimbingan itu, bahkan non bimbingan, translate dokumen kita bisa bantu, notaris kita bisa bantu, sampai hal kayak medical check up, financing pun bisa kita bantu teman-teman. Jadi kalau ada yang mau self funded, terus kayak mau dibantu untuk bayar uang kuliah, dikasih cicilan 6 bulan, 12 bulan, hal-hal kayak gitu tuh kita bisa bantu. One stop solution banget berarti One stop Scholars. solution. Dari A sampai Z kalian bisa datang ke Scholars buat lanjut studi gitu. Mantap. Wah, daging semua nih jawaban-jawaban dari Kak Ikono. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi sayangnya sesi kali ini kita cukupin dulu. Oh ya, buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya, nanti boleh banget loh tanya-tanya di komen di YouTube kita, di channel YouTube kita. Sesi selanjutnya kita akan pilihin beberapa pertanyaan langsung dari komennya, gitu. Tanyain aja ya guys. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan pantengin terus karena kita akan kasih informasi yang bisa bantu kamu keterima di Universitas Impian di luar negeri. Bye-bye! Hai Hunters, makasih ya udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Scholars dan klik lonceng untuk dapetin update video setiap minggunya. Stay tune!